Sosial media bukan hanya menjadi ajang untuk bersosialisasinya generasi milenial saja, melainkan generasi sebelumnya seperti Gen X, lalu baby boomer, ya, itu juga berkesempatan untuk eksis di sosial media, untuk dikenal, untuk memiliki banyak pertemanan, bahkan untuk mereka bisa juga memberikan value atau sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain di dunia maya. Nah, termasuk juga para direktur atau CEO yang sibuk. Ada beberapa keuntungan sebenarnya kalau kita bisa masuk ke dalam sosial media. Ya, kalau kita bisa memanfaatkan sosial media dengan baik. Keuntungannya apa? Dengan masuk ke sosial media, artinya kita bisa membangun yang namanya komunitas loyal. Komunitas loyal itu adalah komunitas yang isinya adalah orang-orang yang punya ketertarikan yang sama, punya hobi yang sama, passion yang sama seperti kita, ya, atau aktivitas yang sama. Bayangkan, Anda bisa ketemu dengan orang-orang dari berbagai belahan dunia di dunia maya yang memiliki ketertarikan yang sama persis seperti Anda, ya, itu akan membentuk komunitas loyal. Manfaat lain kalau Anda masuk ke sosial media adalah untuk memperluas skala penjualan dan market. Kalau Anda sebagai direktur, CEO, memasarkan produk dari perusahaan Anda, maka Anda bisa bayangkan nggak dapat market yang dari mana-mana gitu, ya, bisa dari seluruh dunia dapat marketnya. Karena apa? Karena jangkauan sosial media itu tidak dibatasi wilayah. Anda bisa menjangkau lebih banyak lagi. Nah, kemudian manfaat yang ketiga adalah memotong biaya iklan konvensional. Kalau dulu Anda mesti berpromosi, memasarkan produk dari perusahaan tempat Anda bekerja, itu dengan cara apa? Dengan cara pasang iklan di TV, pasang iklan di radio, kemudian pasang iklan di bioskop, bikin billboard, cetak brosur, itu berapa duit yang dikeluarkan. Ya, dan marketnya juga sembarang orang bisa ngeliat, tidak tertarget. Tapi kalau Anda masuk ke sosial media, Anda bahkan bisa mentarget siapa saja yang bisa melihat iklan Anda gitu, ya, dengan biaya yang relatif jauh lebih murah dibanding Anda masih pakai cara-cara lama di dalam beriklan. Nah, itu adalah manfaat dari kalau Anda masuk ke dalam sosial media. Dan manfaat yang lainnya ini adalah untuk kepentingan diri Anda sendiri. Anda akan dikenal lebih banyak kalangan di seluruh dunia. Kalau performa Anda ini ternyata bagus, bahkan Anda sendiri bisa dikejar-kejar loh oleh bos saingan dari perusahaan Anda. Nah, mau nggak kira-kira seperti itu? Mau ya? Oke. Nah, dengan adanya pandemi COVID seperti ini, perubahan itu terjadi lebih dipercepat. Internet yang diperkirakan baru akan booming 3-5 tahun ke depan, sekarang malah sudah booming duluan. Orang yang tadinya nggak terbiasa meetingnya harus ketemuan gitu, sekarang harus online, semuanya serba online. Pola hidup masyarakat, perekonomian, sosial, pendidikan, semuanya masuk ke online, ya. Dan sosial media itu menjadi platform terbesar yang digunakan oleh sebagian besar orang di seluruh dunia saat ini. So, jadi kalau Anda direktur, CEO, atau sudah di posisi top manajemen nih, belum juga masuk ke sosial media, belum bisa mengoptimalkan profil Anda di sosial media, saatnya untuk bebenah diri. Ya, nah, saatnya keluar dari zona nyaman Anda mulai masuk ke dalam sosial media karena ini akan sangat-sangat krusial untuk masa depan Anda sendiri, bukan masa depan bos Anda, bukan masa depan perusahaan Anda, masa depan Anda sendiri. Nah, hari ini saya akan sharingkan ada 3 tips untuk direktur, para CEO yang ingin meningkatkan karir atau income mereka lewat sosial media. Are you ready? Oke, boleh siapkan catatan ya. 3 poin penting ini apa aja? Yang pertama, pastikan Anda optimalkan profil Anda di sosial media. Nah, tentunya harus bikin akun dulu ya kalau yang belum punya akun. Kalau sudah punya akun, tapi selama ini akunnya nggak dibenahi, nah mulai dah benahi ya. Apa aja yang dibenahi? Yang pertama, foto profil, pastikan foto diri Anda. Jadi jangan foto orang lain, fotonya harus foto diri Anda sendiri. Kemudian foto itu harus kelihatan jelas, nggak usah seluruh badan. Kalau seluruh badan kan orang mukanya terlalu kecil. Orang mau lihat, mau kenal dulu dengan Anda.
ya. Jadi foto tuh harus dari leher ke atas, jelas kelihatannya. Terus wajahnya tersenyum, jangan galak ya, supaya orang nggak takut lihat Anda. Kemudian foto look profesional. Ya, jangan pakai kaos oblong di foto ya. Jadi fotonya terlihat profesional. Saya pernah lihat beberapa direktur ya udah posisi sangat tinggi, tapi fotonya masih belum dioptimasi ya. Foto menghadap ke samping, jadi yang kelihatan wajahnya cuma separoh. Habis itu ngadep ke belakang, yang lebih parah lagi yang kelihatan rambutnya doang ya. Jadi udah mulai waktunya Anda optimize profil Anda. Ya, foto profile. Terus yang kedua, yang nggak kalah pentingnya adalah foto dari cover. Cover itu gambar yang biasanya di belakang profile. Kalau profile kan kecil, ya. Di belakangnya itu ada gambar yang besar. Itu adalah foto cover. Nah, foto cover ini sangat penting karena apa? Karena begitu orang masuk ke dalam sosial media Anda, yang pertama kali kelihatan, yang paling gede itu foto profilnya. Seperti masuk ke Facebook, masuk ke LinkedIn, masuk ke YouTube. Yang paling kelihatan foto dari covernya duluan. Karena itu foto covernya Anda harus isi, jangan gelap, jangan nggak kelihatan apa-apa gitu ya. Isinya dengan apa? Dengan kegiatan yang menunjukkan Anda adalah authority, Anda adalah expert. Misalnya Anda lagi ngajar, terus Anda lagi di panggung, Anda lagi bersama komunitas, terus lifestyle Anda lagi jalan-jalan misalnya. Itu foto kegiatan Anda itu harus Anda taruh di dalam cover dari sosial media Anda. Lalu apalagi yang harus dioptimal? About ya, bagian about, story. Nah, masih banyak para direktur yang belum tahu pentingnya kasih story di bagian about. Story itu cerita mengenai apa? Latar belakang Anda. Kemudian Anda ceritakan juga visi misi Anda apa sih? Solusi yang Anda akan berikan untuk market Anda itu apa? Kemudian mereka bisa hubungi Anda di mana? Jadi harus ada kontaknya juga ya. Lalu kalau Anda sudah punya web, kasihlah link web Anda. Sehingga orang-orang yang mau tahu lebih banyak mengenai Anda, mereka harus tahu ngeklik kemana. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya Anda bingung nih, waduh, saya mau lihat dari mana contohnya ya. Yang paling gampang lihat punya saya. Lihat punya saya ada beberapa profil yang sudah saya optimasi. Anda bisa lihat di LinkedIn saya, Christine Emalia. Ada juga di Facebook saya, di fanpage ya, Chris Emalia 99. Terus ada juga di IG saya, Karyawan Milioner. So, pastikan Anda lihat, contek aja apa yang saya lakukan di situ, disesuaikan dengan brand yang Anda bangun, disesuaikan dengan profil dari diri Anda. Ya, itu nomor 1, optimasi dari profil Anda. Nah, langkah yang kedua untuk para direktur atau CEO untuk meningkatkan karir atau income di dalam sosial media, yang kedua adalah mulai berikan value dan tunjukkan prestasi Anda. Ya, mulai berikan value dan tunjukkan prestasi. Maksudnya gimana? Value itu adalah sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Apa yang bisa Anda berikan untuk mereka? Kalau Anda hobi bikin video seperti saya, seperti ini, ya Anda buatlah video yang isinya adalah tips, misalnya edukasi atau sharing cerita. Pokoknya sesuatu yang membuat orang itu mendapatkan benefit atau manfaat atau informasi yang baru dari Anda. Ya, Anda mulai berikan value. Kalau Anda nggak suka bikin video, sukanya bikin tulisan, ya Anda bikinlah tulisan. Ya, sekalian belajar copywriting-nya. Kalau Anda sukanya menyajikan gambar-gambar, Anda bisa bikin semacam karusel yang ada gambar-gambarnya. Intinya adalah Anda harus rajin memberikan yang namanya value, ya, berbagi. Dengan Anda berbagi, otomatis Anda akan dilihat sebagai sebagai seorang expert ya yang menguasai satu hal tertentu sehingga Anda mau berbagi, sehingga Anda bisa berbagi ya. Nah, selain berbagi, Anda juga harus tunjukkan yang namanya prestasi. Kalau Anda mau dilihat oleh bos pesaing perusahaan Anda, mau dilihat oleh headhunter, mau dilihat oleh lebih banyak kalangan, ya, mau terlihat menonjol, maka Anda harus tunjukkan prestasi Anda yang Anda buat. Contohnya, misalnya Anda baru saja dapat penghargaan ya atas prestasi Anda di pekerjaan di perusahaan yang sekarang. Nah, nggak ada masalah kalau Anda post di sosial media. Ini bukan buat sombong-sombongan, tapi buat membangun brand Anda. Ya, jadi orang itu yang tadinya nggak kenal jadi tahu gitu seberapa besar kinerja
seberapa besar profesionalitas, integritas Anda, loyalitas Anda itu akan kebaca oleh mereka. Sehingga mereka yang merasa interest dengan Anda dan mereka siap untuk meng-hire Anda. Ya, itu. Atau Anda juga baru dapat kenaikan lagi, kenaikan jabatan, kenaikan karir, dan apapun ya. Pokoknya yang merupakan prestasi Anda bisa tulis, Anda bisa sharekan di sosial media Anda. Itu yang kedua ya. Nah, jurus yang ketiga adalah bangun engagement. Kenapa engagement ini sangat penting? Engagement itu artinya bangun interaksi, bangun hubungan. Orang di sosial media itu lebih banyak nggak kenal. Seperti saya dengan Anda, lebih banyak nggak kenalnya kan? Nah, tapi kenapa kita connect? Karena kita punya satu kesamaan misalnya, ya. Kita punya satu ketertarikan yang sama. Karena itu kita mulai bangun yang namanya interaksi. Interaksi yang bagus itu akan membuat konten-konten Anda yang Anda posting itu menjadi viral. Viral itu artinya jangkauannya mencapai kemana-mana. Nah, ini sangat menguntungkan. Sehingga kalau jangkauannya capai kemana-mana, makin banyak orang yang melihat profil Anda. Semakin banyak orang yang melihat profil Anda, semakin banyak orang yang akan tertarik dengan Anda. Kemudian mau tahu siapa Anda, dia masuk ke bio Anda, dan sebagainya. Ya, jadi itu efeknya ke situ. Anda menjadi lebih dikenal ya. Nah, itu adalah 3 langkah, 3 step sederhana untuk para direktur, para CEO, top management yang mau meningkatkan income maupun karir melalui sosial media ya. Nah, kalau Anda mau lebih banyak tips, Anda bisa masuk ke dalam sosial media saya. Saya ada di 4 sosial media terbesar. Yang pertama adalah Facebook. Saya ada di fanpage ya, fb.com/chrisemalia99. Kemudian saya ada di LinkedIn, Christine Emalia. Saya ada di YouTube, Christine Emalia. Dan saya ada di Instagram, Karyawan Milioner. Itu aja, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk Anda, khususnya para direktur, para CEO, dan jajaran top manajemen. Jangan lupa praktekkan langsung 3 jurus ini, supaya keberadaan Anda di sosial media itu sudah bisa terlihat dan sudah bisa banyak orang menerima manfaat dari benefit yang Anda berikan. Saya Christine Emalia, founder dari Karyawan Milioner. Sampai jumpa di Karyawan Milioner Tips berikutnya.